Assalamualaikum. Silakan disiapkan, Kak. Ista'idna sam'an wa ta'atan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Ya arhamar rahimin. Oke, baik. Sudah siap belajar semuanya? Ya, kalau ada sampah di sekitar kalian boleh dibersihkan atau diambil ya, dikutip dan dibuang ke tempatnya. Silahkan diperiksa masing-masing di bawah kursinya. Jika ada sampah, silahkan diambil dan dibuang ke tempatnya. Sudah? Baik, kemudian sudah dikeluarkan buku IPS-nya? Iya. Kita ya hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair. Baik, anak-anak Ustazah ya. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari pembelajaran kita yang kemarin ya. Kalau kemarin kita belajar tentang apa? Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang sekarang lanjutannya tentang globalisasi. Nah, nanti kita kaitkan ya dengan perubahan sosial budaya. Apa sih kaitannya dengan globalisasi? Nah, baik, silahkan dibuka bukunya juga ya. Baik, apakah ada teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Aza? Iya, dan? Iya, keterangannya? Sakit. Oke. Baik. Kita review pembelajaran yang kemarin ya, tentang faktor pendorong perubahan sosial budaya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya. Di antaranya yang pertama, ada bertambah dan berkurangnya penduduk ya. Kemudian yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, terjadinya konflik atau peperangan. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, perubahan kondisi lingkungan alam. Yang keenam, karena adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini faktor pendorongnya. Dan faktor penghambatnya ya, faktor penghambat dari perubahan sosial budaya, diantaranya yang pertama, kehidupan masyarakat terasing. Yang kedua, karena ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Yang kelima, adat istiadat yang mengekang. Nah, itu tadi review pembelajaran kita yang kemarin. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kegiatan kita hari ini ya, nanti kita akan mengorientasi masalah ya. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan Ustazah sampaikan. Yang pertama nanti Antuna akan menganalisis masalah yang Ustazah sampaikan, yang Ustazah nanti tampilkan melalui video pembelajaran. Video yang Ustazah tampilkan nanti melalui slide. Kemudian nanti Antuna menganalisisnya ya dari video tersebut. Nah, kemudian nanti setelah dianalisis dipresentasikan masing-masing kelompok. Kemudian setelah dipresentasikan kita akan buat kesimpulan
Dan selanjutnya nanti sambil Ustazah memberikan evaluasi penilaian, dan terakhir nanti kita akan tutup dengan refleksi dan soal kuis. Ya, soal kuisnya nanti kita buat pakai word wall ya, biar Antuna semangat. Baik, berikutnya ini kalau ada yang mau mencatat boleh dicatat dulu atau mungkin sambil mendengarkan Ustazah ya. Ini tema kita hari ini tentang globalisasi ya. Baik, tujuan pembelajaran kita yang akan jadi kita untuk materi globalisasi kita ada 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama tentang ini ya, apakah yang dimaksud dengan globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi itu apa saja, yang meliputi apa saja. Nah, nanti di pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan. Nah, untuk kali ini atau hari ini, pertemuan ini berdua tujuan pembelajaran ini akan kita pelajari. Baik, Ustazah mau kasih ice breaking sedikit untuk Ustazah ya, kita nyanyi. Mau nyanyi? Iya, baik. Jadi kalau mau nyanyi, Ustazah harap semuanya tepuk tangan dengan semangat ya, sambil tepuk tangan sambil kita bernyanyi. Nah, tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Semua gembira, gembira semua, semua gembira, mari nyanyi bersama. Oke, baik. Semoga semakin semangat ya, ini sudah menjelang siang, menjelang makan siang ya. Sepertinya agak-agak lapar ya. Oke, baik. Nah, silakan membentuk kelompok seperti biasanya. Yang kemarin kita di awal pembelajaran sudah pernah bentuk kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya, ada 5 kelompok kita ya Kak. Silakan hitungan. Pastikan temannya nggak ada yang ketinggalan ya. Oke, baik. Kembali ke slide ya. Nah, ini materi Islamisasi yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang globalisasi, yaitu Ustazah ambil dari Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya apa? Bahwa Allah itu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ya, sehingga mereka tuh mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi kalau kita ya ingin melakukan sebuah perubahan, maka lakukanlah ya. Siapa yang melakukan? Ya kita sendiri. Kalau kita mau jadi orang sukses, maka ya kita rubah diri kita. Bagaimana caranya menjadi orang sukses? Ya, kamu sendiri yang tahu bagaimana tentang diri kita ya. Jadi kalau kamu ingin sukses, apa yang harus kamu lakukan? Belajar giat, ya kan? Kemudian apalagi? Rajin mengulang pembelajaran, ya, dan lain-lain. Sehingga dikit ya, apa itu yang dimaksud dengan globalisasi? Ya, sering dengar kata globalisasi? Sering ya. Nah, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Kalau kita bilang globalisasi, globalisasi itu global. Apa global, Kak? Seluruh dunia. Mendunia atau menyeluruh ya. Globalisasi atau global itu juga sering disebut juga dengan universal atau mendunia gitu ya. Apa yang mendunia? Nah, terjadinya perubahan ya secara menyeluruh atau secara mendunia, begitu. Oke, perubahan apa saja yang terjadi? Yaitu perubahan-perubahan yang terjadi banyak dalam segala aspek kehidupan, banyak yang berubah. Dari perubahan budaya, karakter, sikap, kebiasaan orang-orang, dan bahkan pemahaman atau cara pandang orang itu bisa berubah ya seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya perkembangan zaman yang ada sekarang, begitu. Oke, Ustazah punya tebak-tebakan ini. Ada pertanyaan ya. Tebak tokoh ya. Ini siapa cepat dia dapat, oh enggak. Siapa yang tahu silahkan dijawab gitu ya. Siapa? Oh iya, tahu semua ya.
Hafal ya, hafal. Ini Ustazah pura-pura tahu ini, padahal nggak tahu ya. Mohon maaf, Ustazah juga lupa siapa namanya, nggak ada. Siapa? Iya, hafal ya. Siapa yang hafal empat-empatnya tadi? Yang menyebutkan jawabannya benar. Oke, baik. Ada lagi. Tenang, yang tadi nggak kebagian jawab, silakan dijawab. Alhamdulillah masih tahu ya. Iya, satu orang yang tahu. Dari 32, satu orang yang tahu. Alhamdulillah ada yang tahu ya. Masya Allah. Yang tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Nah, kira-kira ya pertanyaannya ya, dari gambar yang Ustazah tadi tampilkan, ada kan tadi Antuna yang nggak tahu? Ada, ya kan? Kenapa bisa nggak tahu, Kak? Kenapa kamu lebih kenal orang luar daripada orang Indonesia sendiri? Padahal beliau tadi itu tokoh terkenal, ya kan? Yang dakwahnya itu banyak dikenal orang masyarakat. Tapi kenapa kita nggak tahu ya? Padahal orang Indonesia loh. Yang saya tampilin tadi, saya kemarin berpikir mau nampilin tokoh-tokoh yang dari luar gitu ya, mungkin dari tokoh dari Arab gitu ya, atau yang lainnya, tokoh dunia lainnya. Tapi Ustazah mikir, tes dulu gitu ya, yang Indonesia kenal apa enggak gitu. Ternyata ada yang nggak kenal. Kira-kira kenapa, Kak? Kenapa Antuna nggak kenal? Kenapa bisa nggak kenal? Hah? Karena lebih kenal K-popers tadi ya katanya. Kenapa lebih kenal K-popers? Lebih menyukai itu. Kenapa bisa lebih menyukai K-popers? Kenapa lebih kenal dengan K-popers? Oh, begitu. Nah, ada nggak hubungannya dengan globalisasi? Ada. Nah, kira-kira ini globalisasi dalam bidang budaya. Baik. Iya, amati video berikut ya. Ustazah punya video. Dengar? Oke. Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat, pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi dari sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayu Sore. Saya Apriya Putri dan saya Syahbatu Suryo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Menurut aku dalam 5 tahun belakangan ini, kita sering kali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Lalu interaksi dengan berbagai masyarakat lain. Dari pengamatan video yang tadi ya, kalian diminta ya untuk melakukan analisis ya terhadap kondisi global yang terjadi sekarang, terutama di negara kita, gitu ya. Baik, kita ini akan berdiskusi. Ustazah kasih waktu. Jadi nanti dituliskan di sini ya hasil diskusinya. Nah, ini ada Ada soal-soal analisis, ada soalnya 1, soal nomor 2, nanti ada nomor jawaban. Soal nomor 5, ini soal nomor 2, nomor A gambar B, gambar C, gambar D, gambar F ya. Jawaban nomor 1 boleh di sini, dan soal refleksi juga boleh dituliskan. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari keperwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok ini. Untuk soal yang pertama, menurut kami globalisasi bisa terjadi per individu ataupun per kelompok, dan juga bisa terjadi secara globalisasi. Namun, ada juga yang menutup diri dari globalisasi dikarenakan masih memegang teguh budaya dan adat mereka.
Untuk jawabannya tabel. Soal nomor 2. Globalisasi bidang budaya. Contohnya pakaian dan makanan. Pakaian lebih mempermudah dan lebih simpel. Sementara makanan manfaatnya bagi manusia, pakaian lebih mempermudah dan simpel. Sementara makanan lebih cepat penyajiannya, tidak perlu harus menghabiskan banyak waktu di dapur, memasak menggunakan santan dan kompor. Ada yang ingin menanggapi atau ingin menyanggah atau ngasih saran dan masukan, silakan. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Bekerja sama. Apalagi? Bagus. Kesimpulan dari materi yang sudah didapatkan hari ini. Oke, good. Boleh dapat 3. Ya, globalisasi dapat memberikan globalisasi dapat berdampak baik dan buruk. Artinya mempunyai dampak negatif dan positif. Terakhir, Ustazah mau kasih soal kuis. Peraturannya ya, masing-masing kelompok Ustazah kasih pilihan untuk memilih soal 2 dan nanti dijawab. Yang bisa menjawab nanti Ustazah kasih poin ya. Nah, kemudian yang kedua, setiap soal akan diberikan nilai 10. Jika jawabannya benar, nilainya 10. Jika jawaban salah, minus 5. Kalau tidak menjawab, ya tidak dapat apa-apa. Maka soalnya akan dilempar ke kelompok yang bisa menjawab. Jadi nanti jadi rebutan. Oke, baik. Nah, kita dari kelompok dulu ya. Ustazah kasih karena sudah waktunya sudah mepet ya. Ini 2 soal, masing-masing 2 soal. Kita mulai dari kelompok yang paling depan ya. Oke, silakan pilih mau soal nomor berapa? Kesepakatan bersama. Nomor 7. Oke. Baca. Baca dong satu orang. Negara yang tidak terlalu terpengaruh dengan adanya globalisasi yaitu negara yang tidak terpengaruh. Negara yang tidak terpengaruh dengan globalisasi berarti dia negara yang terisolasi. Terisolasi. Kayak enggak. Negara yang tidak mengikuti perkembangan. Hampir benar. Negara yang tertinggal. Hampir benar. Ini ntar dulu, mereka masih bau ini jawab. Negara yang sudah nyerah? Oke, silakan. Tradisionalis. Belum tepat. Negara yang budayanya kuat. Hampir. Tidak baik. Negara yang masih terpencil. Hampir salah semuanya ya. Hampir benar tapi belum tepat. Negara yang tertutup. Beda, terisolasi itu dia disingkirkan. Tertutup itu dia tidak mau menerima kebudayaan kebudayaan luar. Tertutup dia nggak mau. Tapi kalau negara yang menerima, baru dia terbuka. Oke, nomor berapa lagi, Kak? Kelompok nomor 13. Semua orang sekarang banyak menggunakan bahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Sudah selesai ya. Sebenarnya Kak, ini ada satu lagi soal untuk soalnya cuma 5 Kak. Silakan. Banyak kan ya?
Ada yang kurang? Kurang? Kurang 2. Kelebihan? Nah, Kak. Nah, ini Ustazah mau kasih soal refleksi. Nah, ini mungkin soal refleksinya tadi ada juga Ustazah buat di LKPD-nya ya. Pertanyaan pertama ini. Ya. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Iya. Yang kedua, apakah apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Globalisasi. Hah? Globalisasi. Mengetahui bentuk-bentuk globalisasi, manfaat globalisasi, contoh-contoh globalisasi, apalagi faktor yang menyebabkan globalisasi. Iya, baik. Nah, apa perasaan kalian ya setelah mengikuti materi hari ini? Oke, apa perasaan kalian setelah mengikuti materi hari ini? Senang, seru. Oke, baik. Alhamdulillah sudah di penghujung pembelajaran kita. Ya, terima kasih atas perhatian anak-anak Ustazah. Terima kasih sekali lagi sudah membantu Ustazah. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan hari ini dibalas Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan pahala yang banyak, dimudahkan segala urusannya dalam menghafal Al-Qur'an ya. Oke, baik. Sit down please. Sit down please. Baik, kita akan menutup pembelajaran kita yang sudah sampai di penghujung. Nahtati bil hamdalah. Nabila silakan tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.